Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 9B yang Ustadz banggakan, pada pagi hari ini kita akan membahas soal review yang sudah Ustadz kirimkan dan sudah kalian kirimkan juga kembali ke Ustadz jawabannya, dan insya Allah nanti akan Ustadz balas dengan kisi-kisi ujian. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui ada 5 soal yang sudah ada di soal review tersebut. Kita akan bahas satu persatu dan kita akan mulai dari soal yang pertama ya. Jadi di soal yang pertama Ustadz bacakan dulu soalnya, yaitu tentukan tegangan jepit baterai serta arus yang mengalir jika diketahui hambatan tersusun seri 10 ohm dan 2 ohm dengan GGL baterai 28 volt dan hambatan dalam 2 ohm. Oke, di situ yang pertama yang harus kita tulis adalah diketahui ya, R1-nya adalah 10 ohm, kemudian R2 adalah 2 ohm, kemudian hambatan dalamnya atau R kecil adalah 2 ohm juga, kemudian GGL baterainya atau epsilonnya adalah 28 volt. Yang ditanyakan apa teman-teman? Yang ditanyakan adalah berapa arus ya, tegangan jepitnya atau V-nya ya, tegangan jepitnya, kemudian berapa arusnya. Nah, maka kita jawab satu persatu teman-teman. Oke. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa pada sebuah rangkaian yang terdiri dari baterai ada yang namanya tegangan jepit dan juga ada yang namanya GGL baterai dan tegangan dalam atau hambatan dalam. Nah, kita tahu beberapa rumus. Yang pertama, untuk mencari arus listrik ya, I itu sama dengan epsilon dibagi dengan R besar ditambah dengan R kecil. Nah, R besarnya ini berapa ya? I itu sama dengan epsilonnya 28, kemudian R besarnya, ingat R-nya ada 10 ohm dan juga 2 ohm disusun secara seri, berarti kita harus nambahkan ya, R1 plus R2, R1 plus R2 begini ditambah R kecil. Maka sama dengan di sini 28 per 12 ditambah dengan 2 sama dengan 28 ya dibagi 14 sama dengan 2 ampere. Oke. Pertanyaan pertama sudah terjawab, maka kita akan menuju pertanyaan kedua. Yang ditanyakan berikutnya adalah V ya teman-teman. V atau tegangan jepitnya. Tegangan jepit sebagaimana kita ketahui rumusnya adalah epsilon min ya, R besar, I dikalikan dengan R kecil ya, epsilonnya 28, I-nya sudah ketemu tadi 2 ampere dikalikan 2 sama dengan 24. Oke. Nah, kurang lebih begini teman-teman cara untuk nomor pertama. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua ya. Langsung saja kita bacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu sebuah setrika dengan tegangan 220 volt memiliki arus sebesar 120 ampere. Setrika tersebut menyala selama 1 jam. Berapa energi listrik yang dipakai? Baik, kita tuliskan seperti biasa ya teman-teman. Yang diketahui di situ ada sebuah setrika yang memiliki tegangan ya, tegangannya adalah 220 volt ya. Kemudian dia memiliki kuat arus ya sebesar 120 ampere dan dia menyala ya, atau T-nya itu sebesar 1 jam ya, menyala selama 1 jam. Nah, ini kita ubah dulu dalam bentuk sekon ya.
Jadi 1 jam adalah 3.600 sekon. Kemudian yang ditanya di dalam soal yang kedua ini adalah berapa energinya, ya, W-nya berapa. Langsung saja kita jawab, ya. Kita sudah pelajari bersama bahwa W itu sama dengan V dikalikan I dikalikan dengan T, sama dengan 220 dikalikan 120 dikalikan 3.600, ya. Ini bisa kalian jumlahkan, hasilnya kurang lebih adalah 95.040.000, ya. Ini satuannya adalah joule. Bisa kita sederhanakan, ya, menjadi 95,04 kali 10 pangkat 3 kilojoule. Nah, ini adalah jawaban soal nomor 2. Nah, berikutnya teman-teman kita masuk langsung saja ke soal yang nomor 3, ya. Soal nomor 3 pada pembahasan kali ini. Jadi di soal nomor 3 ini sebuah pemanas air memiliki daya 50 watt. Apabila arus yang mengalir 2 ampere maka sumber tegangannya berapa, ya. Jadi diketahui sebuah pemanas itu dayanya adalah P, ya, 50 watt. Kemudian I-nya itu adalah 2 ampere. Yang ditanyakan, ya, yang ditanya pada soal nomor 3 ini adalah tegangannya atau V-nya berapa, ya. Maka kita jawab, jadi kita punya rumus, ya, persamaan bahwa P itu sama dengan V dikalikan dengan I. Maka, ya teman-teman, kalau kita nyari V-nya itu sama dengan P per I. Langsung saja P-nya kita masukkan di situ, 50 dibagi dengan 2 sama dengan 25 volt. Nah, kurang lebih seperti itu, ya teman-teman semuanya. Kemudian kita masuk, ya, ke soal nomor 4, di mana di sini dituliskan kulkas memiliki daya 450 watt digunakan selama 1 jam. Setrika berdaya 50 watt akan memerlukan energi yang sama dengan kulkas jika digunakan selama berapa. Nah, kita tulis saja, ya. Nomor 4 ini diketahui, ya, seperti biasanya. Kita anggap kulkasnya ini adalah P1, ya. Daya kulkasnya adalah P1 450 watt. Dia digunakan, berarti ini di sini T1-nya dia gunakan selama 1 jam. Kemudian P2 ini adalah daya dari setrika, ya, 50 watt. Dan T2 ini yang ditanyakan. T2-nya berapa, ya? Setrika itu memiliki energi yang sama manakala digunakan selama berapa, gitu. Maka langsung saja kita jawab di sini bahwa P1 dikalikan dengan T1 itu sama dengan P2 dikalikan dengan T2. Kita masukkan angkanya, 450 dikalikan 1 sama dengan 50 dikalikan T2. Ini kita pindah ruas, ya teman-teman, sehingga T2 itu sama dengan 450 dikalikan 1 per 50 sama dengan 9 jam. Kurang lebih seperti itu pembahasan di soal nomor ke-4. Nah, teman-teman semuanya, kita sampai di nomor terakhir, yaitu nomor 5, di mana di sini disebutkan bahwa sebuah komputer dengan daya 300 watt dinyalakan selama 8 jam setiap hari. Jika harga listrik 2.500 per kWh atau kilowatt hour, dalam bahasa Indonesianya kilowatt jam, ya, maka berapa biaya selama 1 bulan yang akan dikeluarkan. Nah, kita tulis seperti biasa, diketahui, teman-teman, diketahui tadi ada sebuah komputer dengan daya P-nya itu adalah 300 watt. Nah, di sini yang 300 watt ini karena harganya tadi satuannya adalah kWh, kilowatt hour atau kilowatt jam, maka yang watt ini atau satuan watt ini kita ubah menjadi kilowatt, ya, kW begitu, ya. Sehingga 300 watt itu sama dengan 0,3 kilowatt.
Kemudian diketahui bahwa dia dinyalakan, ya, T-nya itu dia dinyalakan selama 8 jam per hari, ya. 8 jam per hari atau 8 hour, ya. Kemudian yang diketahui juga di situ harganya, ya, harga price-nya. Jadi harga dari listriknya itu adalah 2.500 per kilowatt hour atau kilowatt jam. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini, yang ditanya adalah biaya selama 1 bulan. Biaya selama 1 bulan. Baik, ya, teman-teman semua, untuk menjawab ini sebenarnya cukup mudah, ya. Kita jawab soal ini, yaitu kita langsung saja mengalihkan, ya, semua komponen yang ada di sini yang sudah diketahui ini. Kemudian kita kalikan juga selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kan ada 30 hari, ya. 30 hari. Ya, sehingga langsung saja berarti kita hitung KWH-nya dulu. Jadi KWH itu sama dengan 0,3, ya, 0,3 dikalikan 8, ya. Jadi ini kan sudah satuannya KW, kemudian ini ada H. Kalau dikalikan kan nanti jadinya KWH, ya. 8 dikalikan 0,3. Nah, kita kalikan juga dengan harinya tadi selama 1 bulan, ya. Karena ditanya selama 1 bulan berarti kita kalikan 30. Sehingga di sini, ya, 0,3 dikalikan 8 dikalikan 30 itu sama dengan 72, ya. Ini nolnya coret seperti ini, 3 kali 8 24 dikalikan 3 72 kWh. Sedangkan kita tahu bahwa di sini 1 kWh-nya itu seharga 2.500. Maka biayanya kita tulis di sini, biaya itu sama dengan 72 dikalikan 2.500, ya. Hasilnya adalah 180.000, ya. Sehingga biaya selama 1 bulan yang harus dikeluarkan ketika pemakaiannya selama 8 jam per hari adalah 180.000. Demikian teman-teman 5 soal yang sudah kita jawab bersama penyelesaiannya, ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan juga Ustadz berpesan jangan lupa setelah kalian melihat video ini silahkan dipelajari kembali soal-soal latihan soal listrik dinamis, ya, yang insya Allah di hari Kamis nanti kalian semuanya akan menghadapi ujian, ya. Ujiannya semua soal isi, ya. Nanti kisi-kisinya akan Ustadz kirimkan ke email masing-masing yang sudah mengirim jawaban dari review soal ini. Terima kasih. Demikian dari Ustadz Jeffrey. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.